Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsal Syah. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah, tak lama lagi kita akan bertemu dengan Ramadan dalam hitungan yang cukup dekat, ya. Hanya dua atau ya tergantung keputusan sidang isbat, ya. Mungkin dalam 2 hari ke depan atau bisa jadi dalam 3 hari ke depan. Kita nantikan saja. Tapi hanya hitungan, bahkan mungkin bisa dikatakan hitungan jam, ya. Dan itu menunjukkan bahwa bentar lagi kita akan hadir, kita akan singgah, menjadi tamu bagi Ramadan. Dan tentu sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih yang harus kita siapkan untuk Ramadan. Maka dalam kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang jika Ramadan itu kita isi dengan sesuatu yang diajarkan atau ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Ramadan, apa sih hasilnya? Apa sih yang akan menjadi buah yang kita dapatkan? Nah, kita akan bahas itu satu saja di antara ayat-ayat Ramadan, yaitu di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Di mana Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah berbicara tentang doa. Allah menegaskan bahwa Allah akan memenuhi doa orang-orang yang berdoa. Ya, jika dia berdoanya, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan penuhi. Ya. Tinggal bagaimana, apakah kita punya kemauan, punya kemampuan, dan punya keinginan untuk berdoa. Apakah kita mampu mengidentifikasi apa yang kita harapkan, apa yang hendak kita minta kepada Allah. Sebab orang itu hanya akan meminta apa yang dia inginkan. Orang akan meminta apa yang dia butuhkan, dan orang akan meminta apa yang sudah terfikirkan oleh dirinya. Jika dia tidak pernah tahu apa yang hendak dia minta, dia tidak tahu apa yang dia butuhkan, dia tidak tahu apa yang dia harapkan, maka dia akan sulit untuk meminta. Itu yang pertama. Nah, tapi kemudian ketika kita meminta kepada Allah di dalam ayat itu, ya, di ujung ayatnya Allah mengatakan la'allahum yarsyudun, agar mereka, ya, kita semua, orang-orang yang berdoa ini menjadi yarsyudun, menjadi orang yang kalau di dalam terjemahan Quran itu disebutnya, ya, selalu berada di dalam kebenaran. Itulah yarsyudun. Adapun ketika kita bicara makna yarsyudun, ya, sesungguhnya makna yarsyudun itu artinya, ya, dia selalu berada di dalam bimbingan. Ya, ya, dia berada di dalam bimbingan. Dan kata yarsyudun itu juga bermakna istiqamah dan ihtada. Ya, artinya dia berada di dalam jalan yang lurus, dia berada di dalam keistiqomahan, ya kan? Dan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya kan, makna yarsyudun itu, ya kan, sesungguhnya adalah, ya, dia mendapatkan petunjuk dari Allah, dia mendapatkan arahan dari Allah, ya, dia mendapatkan bimbingan dari Allah. Sehingga dengan semua petunjuk, arahan, dan bimbingan, kan, dari Allah itu, maka kemudian kan dia selalu berada di dalam kebenaran. Sebab Allah menunjukkan, Allah membimbing, dan Allah mengarahkan kita untuk berada di dalam kebenaran. Nah, sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, Allah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita,
untuk berada di dalam kebenaran, maka ya kan, bimbingan, arahan dan petunjuk itulah yang membuat kita istiqamah, ya. Membuat kita selalu tetap berada di dalam jalan kebenaran itu. Kita konsisten di dalam kebenaran dan kemudian kita mendawamkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mendawamkan kebenaran di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi manusia yang selalu berada di dalam lingkup-lingkup kebenaran itu. Karena ada manusia-manusia, ya kan, yang menjadikan apa yang biasa itu, ya, jadi kebenaran itu karena sesuatu yang sudah terbiasa. Maka kalau di dalam filsafat itu, ya, ada istilah kebenaran itu adalah kesalahan yang diulang-ulang atau kesalahan yang dibiasakan. Ini kan salah. Bagaimana mungkin kebenaran itu terbentuk dari kesalahan, sekalipun kesalahan itu diulang-ulang. Tapi begitu banyak manusia yang membiasakan sesuatu yang salah, sehingga kemudian sesuatu yang salah itu seakan-akan menjadi sesuatu yang benar. Misalnya, jangan begitu kamu, Allah jangan begitu. Semua orang juga melakukan itu, semua orang juga biasa melakukan itu. Sehingga ketika semua orang biasa melakukan itu, seakan-akan dia menjadi sesuatu yang boleh, menjadi sesuatu yang benar. Nah, ini yang salah. Maka kemudian kita harus mengimbanginya dengan cara apa? Kita membiasakan sesuatu yang benar. Bukan membenarkan apa yang biasa, tapi membiasakan apa yang benar. Itu makna kita mendawamkan kebenaran. Dan kita akan menjadi manusia yang istiqamah mendawamkan kebenaran. Hanya jika kita selalu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga secara makna kata yarsyudun itu artinya adalah bahwa kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan arahan dan mendapatkan bimbingan. Dari siapa? Dari Allah. Bimbingan kemana? Kepada jalan yang lurus. Dan ketika kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sebab itulah kemudian kita akan konsisten, kita akan konsisten, kita akan istiqamah berada di dalam kebenaran itu, dan kita akan mendawamkan kebenaran itu, kita akan membiasakan kebenaran itu di dalam diri kita. Sementara begitu banyak orang membenarkan apa-apa yang menjadi kebiasaannya, sehingga kadang-kadang jika kebiasaan itu adalah kebiasaan yang buruk, tapi karena dia terbiasa di dalam hidupnya, seakan-akan menjadi kebenaran, menjadi sesuatu yang benar. Sehingga banyak orang yang berkata, kamu kan jangan melakukan ini misalnya. Tapi kemudian dia katakan, itu kan sudah biasa. Semua orang juga melakukannya. Siapapun melakukannya. Sehingga karena orang biasa melakukannya, banyak orang melakukannya, seakan-akan dia menjadi sesuatu yang boleh. Jadi sesuatu yang dibenarkan. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Tapi ketika kita mendapatkan bimbingan dari Allah, kita mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kita justru bukan membenarkan apa yang menjadi kebiasaan kita, tapi kita justru berusaha untuk membiasakan apa yang benar menurut Allah. Sehingga boleh jadi ini biasa buat kita, tapi ternyata tidak benar menurut Allah, maka kita akan tinggalkan itu. Kita akan menggantinya dengan cara membiasakan di dalam hidup kita apa-apa yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dia mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Ditunjukkan sama Allah, ini yang benar, ini yang salah. Ketika dia tahu ini yang benar, maka dia biasakan yang benar itu, dia lakukan yang benar itu, dia konsisten dengan yang benar itu, dan kemudian dia istiqamah di dalam kebenaran tersebut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua konsistennya dia, istiqamahnya dia di dalam kebenaran,
petunjuk, bimbingan, dan arahan yang dia dapatkan dari Allah itu semua terjadi, ya, salah satunya, ya kan? Atau dalam konteks ayat ini, dia terjadi disebabkan karena doa-doa yang selalu dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doa? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, ya kan? Tadi saya sebutkan bahwa, ya kan, kita akan selalu berada di dalam bimbingan Allah, ya kan? Kita akan selalu berada di dalam petunjuk, di dalam arahan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan petunjuk, arahan, dan bimbingan itu kita berada di dalam jalan yang lurus, ya kan? Dan kita istiqomah di jalan itu. Semua itu terjadi karena diantaranya doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Maka itu sebabnya di awal ayat 186 itu, ya kan, Allah katakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kenapa demikian sahabat Asa TV? Ya. Tadi di antara makna yarsyudun itu bahwa kita tetap di dalam di dalam kebenaran, ya kan? Kita konsisten di dalam kebenaran, ya kan? Disebabkan karena kita ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetap konsisten di dalam bimbingan itu yang kemudian menjadi salah satu di antara makna yarsyudun itu adalah istiqomah. Ya, ya. Dan ketika bicara istiqomah, kan, ya, bicara istiqomah, maka sesungguhnya, ya kan, kata istiqomah itu, ya kan, di antara akar katanya adalah koma. Ya, koma. Koma itu artinya tegak, berdiri, ya. Atau apa istilahnya? Ya tadi koma, dia tegak, dia berdiri. Ya. Yang kemudian kata koma itu, ya, mendapat tambahan 3 huruf, alif, sin, dan ta. Nah, sehingga menjadi istiqamah. Ya. Jadi kata koma mendapat tambahan di awalnya alif, sin, dan ta menjadi istiqamah. Dan tambahan huruf alif, sin, dan ta itu kan memberi makna pengharapan. Ya. Memberi makna pengharapan. Dan pengharapan itu adalah doa dari seorang hamba kepada Tuhan. Sehingga ketika disebutkan kata istiqamah, sesungguhnya orang-orang yang istiqamah itu, ya kan, keistiqomahannya disebabkan karena dia berharap, dia selalu meminta kepada Allah agar dia diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diistiqomahkan di dalam kebenaran itu. Sehingga dia serupa dengan kata istaghfiru. Di dalam surat Nuh itu kan disebutkan, ya, disebutkan bahwa sebentar, lupa saya ya. Oh ya, oke, siap. Siap, Ustaz. Di dalam surat Nuh ayat 10, ya, 11 dan 12 itu kan disebutkan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Disebutkan di situ faqul tastaghfiru rabbakum. Faqul istaghfiru rabbakum. Dan maka katakanlah istaghfiru rabbakum. Sebagaimana kata istiqamah, kata istaghfiru pun juga akarnya adalah ghafara, ya kan? Atau ghafur, ya kan? Kata ghafur, ya, kata apa, yang kemudian ditambahkan 3 huruf, alif, sin, dan ta, sehingga kata ghafur itu menjadi istaghfiru, gitu. Atau ya menjadi menjadi seperti bagaimana tadi istiqamah, ya kan, koma tambah alif sin ta menjadi istiqamah, maka yang kata ghafur ikan ditambah istaghfiru ikan ya, menjadi ditambah alif sin dan ta menjadi istaghfiru. Istaghfiru maknanya itu kita berharap, kita meminta, kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Ya. Jadi awalnya kata ampunan, ya, kemudian ditambah 3 huruf alif, sin, dan ta, maka maknanya jadi kita berharap ampunan. Kita memohon ampunan kepada Allah. Begitu pula dengan istiqamah, kan? Kita berharap agar Allah menjadikan kita tetap tegak berdiri. Allah menjadikan kita tetap teguh ada di tempat, di jalan yang kita lewati. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita istiqamah dengan cara kita berharap kepada Allah. Kita berdoa. Sehingga apa? Dengan doa-doa kita itu, ya, di antara doa-doa kita itu, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan istiqamah kepada kita. Agar Allah menjadikan kita orang yang ajak, ya, orang yang teguh, orang yang tidak pindah, ya kan? Orang yang selalu berada di dalam jalan kebenaran itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan atau memenuhi apa yang menjadi doa kita, kan Allah katakan, ya kan, bahwa Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku, kata Allah. Maka ketika kita berdoa minta diistiqomahkan oleh Allah, ya kan, kemudian dengannya Allah bimbing kita selalu berada di jalan kebenaran, sehingga kemudian kita istiqomah di jalan itu. Maka pertanyaannya, sahabat Asa TV, adakah kebaikan? Ya, adakah kebaikan? Adakah kenikmatan, ya, yang lebih besar daripada ketika Allah, ya kan, selalu menjaga kita, membimbing kita di dalam jalan kebenaran itu? Adakah doa, ya kan, yang lebih besar, ya kan, yang lebih baik selain daripada ketika kita berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita di dalam kebenaran? Dan adakah pengabulan doa yang lebih baik daripada ketika Allah mengabulkan doa kita dengan menjadikan kita selalu berada di dalam kebenaran, dengan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, istiqamah itu bukan perkara kecil. Istiqamah itu adalah perkara yang besar. Istiqamah itu jika dia adalah sebuah amal, maka dia adalah timbangan amal yang sangat berat. Istiqamah itu sesuatu yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Begitu besar dan berharganya istiqamah itu hingga ketika satu hari dalam sebuah hadis disebutkan, ketika datang seorang sahabat yang kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu hal, satu perkara di dalam Islam yang ketika engkau telah mengajarkannya kepadaku, maka aku tidak membutuhkan apa-apa lagi selain daripadanya." Maka Rasulullah dan mengajarkan satu hal yang dimintanya itu dengan kalimat qul amantu billah tsumastaqim. Kata Rasulullah, amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah,
Sumastaqim. Kemudian istiqamahlah. Jadi iman dan istiqamah. Ya. Kita beriman, kemudian istiqamahlah dalam iman. Dan istiqamah itu yang menjadikan iman itu luar biasa. Istiqamah itu yang menjadikan iman itu menjadi dahsyat. Dan istiqamah itulah yang akan mengantarkan kita ke surga insya Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun, agar kita selalu berada di dalam kebenaran. La'allahum yarsyudun, agar kita selalu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sebaik-baik pembimbing kecuali Allah. La'allahum yarsyudun, agar kita selalu berada di dalam arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sebaik-baik pemberi arah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun, agar kita selalu ada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang memberikan petunjuk yang lebih baik. Tidak ada yang menunjukkan kepada kebenaran selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsyudun, agar kita selalu menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam kebenaran. Istiqamah di dalam apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Istiqamah di dalam arahan-arahan yang Allah berikan kepada kita. Dan istiqamah di dalam setiap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita selalu berada di dalam kebenaran juga bermakna kita selalu melakukan kebaikan dan mencintai kebaikan. Karena kebenaran itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu adalah kebenaran. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kebenaran adalah kebaikan. Dan kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan di dalam jalur, di dalam lingkup kebenaran. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelaku-pelaku kebaikan karena kita diarahkan kepada kebaikan, dan kemudian kita mendawamkan kebaikan, kita membiasakan kebaikan, kita istiqamah di dalam kebaikan. Itulah di antara buah dari Ramadan. Sahabat Asa TV, siapakah manusia yang lebih baik daripada seseorang yang di dalam hidupnya dia selalu melakukan kebaikan? Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, itulah Ramadan. Ramadan menjadikan kita mukmin yang mencintai kebaikan. Ramadan menjadikan kita mukmin yang mencintai kebaikan. Karena apa? Karena dia selalu ditunjukkan kebaikan oleh Allah. Dia selalu dibimbing oleh Allah menuju kebaikan. Dia selalu diarahkan oleh Allah kepada kebaikan. Karenanya dia selalu berada di dalam kebaikan. Dan ketika dia selalu berada di dalam kebaikan, maka dia akan menjadi pelaku kebaikan itu. Dan ketika menjadi pelaku kebaikan terus-menerus, maka dia akan cinta pada kebaikan itu. Karena cinta itu tumbuh karena kita sering jumpa, karena kita terbiasa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, sebagai penutup di dalam segmen kita hari ini, di dalam satu buah hadis Rasulullah SAW disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan di dalam Sunan At-Tirmizi. Dikatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu
Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Di dalam hadis itu disebutkan apabila jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, menghendaki seorang hambanya itu menjadi baik, maka Allah akan memanfaatkannya. Dan ista'malahu, Allah akan memanfaatkannya. Lalu para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana cara Allah memanfaatkannya? Lalu Rasulullah mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah akan memanfaatkan dia dengan cara Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan taufik. Sahabat Asar TV, taufik itu bukan sekedar petunjuk irsyadi. Taufik itu lebih dari sekedar petunjuk. Kalau petunjuk itu kita ditunjuk, kita diberitahukan. Tapi taufik itu kita diberitahukan dan kemudian kita dibimbing, kita diarahkan, dan kemudian ditumbuhkan kemauan kita untuk melakukan sesuai petunjuk itu. Itulah taufik. Jadi ketika Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, berada di dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memanfaatkan dia dengan cara apa? Allah memberinya taufik untuk beramal saleh. Allah nunjukin dia kepada amal saleh, Allah tanamkan keinginan dia untuk melakukan amal saleh itu, dan Allah mampukan dia untuk melakukan amal saleh itu. Qabla mautihi, sebelum dia mati. Bahkan di dalam riwayat lain itu ditambahkan, summa yaqbuduhullahu ala dzalik, hingga Allah akan matikan dia di dalam keadaan tersebut. Di dalam keadaan apa? Di dalam kebaikan, di dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kebaikan yang dia diarahkan dan kemudian dia melakukan. Artinya apa? Allah akan jadikan hamba tersebut ditunjukkan pada kebaikan, kemudian dia mampu melakukan kebaikan itu, lalu kemudian dia istiqamah di dalam kebaikan itu sampai mati. Sahabat Asar TV. Maka ketika Allah katakan la'allahum yarshudun, sesungguhnya maknanya adalah agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah sampai mati, menjadi hamba-hambanya yang selalu berada di dalam petunjuknya, selalu berada di dalam bimbingannya sampai dia mati. Dan jika sampai mati dia selalu dibimbing oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, dan dimampukan untuk melakukan bimbingan dan petunjuk kebaikan tersebut, maka sesungguhnya matinya akan berada di dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah mimpi dan cita-cita kita semua. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan itu seharusnya menjadikan kita hambanya yang gemar berdoa, senang berdoa, karena dia sadar hanya dengan berdoalah maka Allah akan membimbing dia. Hanya dengan doalah maka Allah akan menunjukkan dia. Hanya dengan doalah Allah akan istiqomahkan dia di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hingga dia bertemu dengan ajalnya dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah seharusnya output hasil dari Ramadan kita. Sehingga kita tidak hanya melakukan kebaikan di Ramadan, tapi kita juga melakukan kebaikan itu terus setelah Ramadan. Kita tidak hanya berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, tapi doa-doa itu terus kita panjatkan di luar Ramadan, setelah Ramadan. Hingga dengan doa itu, sebagaimana tadi saya katakan, dengan doa itu Allah jadikan kita yarshudu. Allah jadikan kita selalu berada di dalam bimbingannya, selalu berada di dalam lingkup kebaikan, dan akhirnya sampai matinya dia berada di dalam kebaikan tersebut. Sahabat Asar TV, mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita berada di dalam bimbingannya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita
di dalam kebaikan-kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya nanti. Sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini dalam majelis ini. Jika di dalam majelis ini kita hanya bisa berinteraksi secara virtual, di surga nanti mudah-mudahan kita bisa berinteraksi secara langsung. Kopi darat offline, tapi offline dan kopi daratnya di surga. Bukan lagi di kafe atau di tempat-tempat ngumpul dan nongkrongnya anak muda hari. Tapi kita akan kumpul dan kopi darat di surganya Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Dari saya, jika ada yang baik itu asalnya dari Allah, jika ada yang buruk itu dari saya pribadi, maka jangan diambil. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.